Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi. Bab tahun 1606 sampai tahun 1610. Terpenjara di Gunung Wuxi. Tanah suci gurun barat begitu sunyi sehingga burung pipit pun terdiam. Semua orang melihat ke langit, dan mereka semua memiliki pemikiran yang belum selesai. Gunung spiritual digulingkan, semua Buddha meninggal, Sakyamuni memasuki dunia selama bencana, dan senjata kekaisaran, alu penekan iblis, menghilang tanpa jejak. Masing-masing kasus ini membuat orang merasa tidak nyata. Charlie juga memuntahkan darah, dan tubuh suci kuno yang kaku itu juga membungkuk, langkahnya terhuyung, dan dia jatuh dengan berbahaya dari langit. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya telah banyak meredup, darah emasnya merosot, dan matanya menjadi keruh, membuatnya tampak semakin tua, dan ia sudah memasuki usia senja. Dalam pertempuran berdarah berturut-turut, kekuatan tulang suci telah habis olehnya, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan kuasi Kaisar Agung dan kekuatan tempur yang sombong. Namun, meski begitu, mata semua orang masih terkagum-kagum, dan tidak ada yang berani menyinggung yang mulia. Prestise tubuh suci kuno semuanya dicapai melalui pertempuran. Kuasi Kaisar Agung tua itu berbisik, mata tuanya penuh dengan keheranan. Bunuh iblis itu, para Buddha di gunung spiritual berteriak dengan marah, menyeret semua makhluk hidup untuk membunuh dengan pikiran mereka, ingin membunuh Charlie untuk membuktikan ajaran Buddha. Charlie acuh tak acuh, ekspresinya tenang, dan gerbang domain teleportasi muncul di belakangnya, menyeretnya masuk dan berbalik untuk menghilang. Para Buddha mendesis, dan ada tatapan tajam di mata sang Buddha. Pikiran Buddha mereka tidak lagi tenang, cahaya Buddha tidak lagi tenang, dan mereka tampaknya siap untuk bergabung dengan dunia sebagai respons terhadap bencana. Gunung spiritual digulingkan, para Buddha dibantai, Sakyamuni dicerca dan meninggal dunia, dan bahkan senjata kekaisaran alu penakluk iblis dirampas. Pemandangan sekarang seharusnya menjadi ironi yang luar biasa. Semua orang menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka. Untuk melindungi satu orang, dia dipukuli dengan sangat brutal. Belas kasih seperti itu sungguh tidak sepadan. Aku sudah menghitung dengan jariku, Dewa Phoenix M memang sebuah bencana. Para suci tua mulai bertingkah tidak masuk akal lagi. Namun, tidak ada yang membantah perkataan para penyihir tua itu. Melihat lebih dekat, tampaknya tidak ada satupun orang yang dibujuk untuk bergabung dengan geng oleh Cecilia mendapatkan akhir yang baik. Seperti putra Dewa Abadi dan lainnya, seperti pengikutnya, seperti Taois Xiang, seperti gunung spiritual saat ini. Mereka semua sengsara, yang tertangkap ditangkap, yang dipukul dipukuli, dan yang dimusnahkan dimusnahkan. Cecilia pantas disebut bencana. Pertunjukannya sudah selesai. Orang tua itu berbalik terlebih dahulu, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan ke arah langit gelap, menyenandungkan sedikit lagu sepanjang jalan, seolah-olah dia sangat bahagia. Ayo pergi. Para penonton berpencar ke segala arah. Sebelum berangkat, mereka semua akan melihat kembali gunung spiritual dan para Buddha di langit. Berjalan menjauh, sambil menghela nafas dan lidah, Simo dan rombongannya tidak datang sia-sia kali ini, pertunjukannya sangat seru. Berita di sini dengan cepat menyebar ke seluruh Xuan Huang. Charlie menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Untuk menangkap seseorang, dia bertarung melawan Buddha, menggulingkan gunung spiritual, membantai semua Buddha, dan mengalahkan Sakyamuni. Bahkan senjata kekaisaran, alu penakluk iblis, hilang entah kemana. Itu benar-benar sesuai dengan kebenaran, kemanapun tubuh suci kuno pergi, ada banyak kegembiraan, dan keributan semakin keras setiap saat. Sejak datang ke Xuan Huang, dari Laut Bintang Xuan Huang hingga gunung spiritual di gurun barat saat ini, dia telah melakukan hal-hal yang menggemparkan dunia. Legenda, semuanya akan menjadi mitos, diturunkan dari generasi ke generasi. Ketika kekuatan tulang suci hilang, mungkin akan ada orang yang mengincar Charlie, seseorang merenung, merasa khawatir yang tak bisa dijelaskan. Hanya saja dia memprovokasi terlalu banyak musuh, tapi tidak ada yang bisa membunuhnya. Banyak orang yang menghela nafas karenanya. Di tengah diskusi yang berkepanjangan, malam tiba. Di kaki Gunung Surgawi, selalu ada siluet orang, kebanyakan dari mereka berjongkok di puncak gunung dengan tangan terlipat. Mereka tidak terlalu terlatih dan memiliki alis yang licik serta mata seperti tikus. Orang-orang ini melihat sekeliling seolah menunggu sesuatu. Saya berkata, tubuh suci kuno benar-benar akan datang ke pegunungan surgawi.
Beberapa orang menggaruk kepala dan sedikit tidak sabar. Dengarkan aku, dia pasti akan datang. Seorang pemuda dengan mulut lancip dan pipi monyet berkata dengan percaya diri, dia telah menangkap begitu banyak orang tetapi belum membunuh mereka, bukankah dia hanya ingin tinggal di sini dan membunuh mereka? Kalau kamu bilang begitu, tidak ada yang salah dengan itu. Itu dia, tubuh suci kuno benar-benar ada di sini. Charlie memang datang dan mendarat di kaki Gunung Surgawi. Masih ada darah di sini, dan belum mengering. Itu adalah darah orang yang bereinkarnasi, yang tumpah di sini, bukan di kampung halaman saya. Aku membawanya ke sini. Charlie memandang Gunung Surgawu, seolah-olah sedang melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan hampir 10.000 orang, termasuk Taois Ziyang, Cecilia, putra klan abadi, Tianchan, putra dewa penguburan, tubuh ilahi nirwana, dan para pengikutnya. Cecilia, ini semua salah Cecilia, dia menyihir kami. Segera setelah hampir 10.000 orang dibebaskan, mereka meraung dan mengaum, dan kegelapan menyelimuti. Mereka semua berlutut di tanah, mata mereka ketakutan, dan tubuh mereka ketakutan berlumuran darah, yang membuat hati orang bergetar. Kalau begitu turunlah dan selesaikan masalah ini dengannya. Charlie mengangkat pedang pembunuhnya, kata-katanya yang agung terasa dingin sampai ke tulang. Langit berkabut menembus langit, suaranya terbakar, sunyi dan layu. Lautan penderitaan tidak terbatas, tetapi ketika kamu berbalik, kamu akan mencapai pantai. Sebelum pedang Charlie jatuh, dia mendengar suara Buddha yang dalam dan dalam. Suara Buddha ini tidak ditransmisikan dari tempat lain, tetapi dari laut ilahi Charlie, seperti Hong Zong Dalu, khusyuk dan damai. Lautan ilahi Charlie berdengung dan dia hampir pingsan. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Kepalanya sangat sakit hingga hampir meledak. Melihat lautan ilahinya, ada seorang Buddha emas yang duduk tergantung, dengan penampilan yang megah, dan mata sang Buddha cerah dan tak terbatas. Tathagata Matahari Agung. Charlie meraung, dan dia mengenali siapa orang itu secara sekilas. Naga kuno berkata saat itu bahwa sekali Anda mempraktikkan mantra Buddha ini, Anda akan menjadi sasaran dan cepat atau lambat Anda akan berakhir bersama Buddha. Sekarang, setelah lebih dari 200 tahun, tubuh pikiran Buddha akhirnya terwujud. Hanya karena mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung, ia telah membentuk sebab dan akibat dengan sang Buddha. Om, Ma, Ni, Ba, Mi, Ham. Sang Buddha melantunkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung dalam pikirannya. Suara sang Buddha sangat agung dan kekuatan gaibnya tak tertahankan. Tanpa diduga, pedang di tangan Charlie jatuh ke tanah, memeluk kepala tuanya dan meraung kesakitan. Pikiran sang Buddha terlalu kuat dan dia ingin menggunakan mantra pemurnian untuk menyelamatkannya. Dalam sekejap, roh jahat di tubuhnya terhapus, dan dalam sekejap, pikiran tegasnya menjadi kacau. Apa yang terjadi? Para biksu di sekitar Gunung Surgawi menggaruk-garuk kepala dan saling memandang dengan bingung. Tidak hanya mereka tercengang, putra Dewa Abadi, Cecilia dan lainnya juga tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Charlie. Letakkan pisau daging dan segera menjadi Buddha. Suara Buddha ini bergema tanpa batas, membawa kekuatan keselamatan. Bahkan jika aku meletakkan pisau daging, aku tidak akan pernah menjadi Buddha. Charlie meraung, itu adalah raungan dari jiwa. Sayangnya, hanya ada desahan, dan Buddha emas terbang keluar dari laut ilahi Charlie, langsung ke langit, dan duduk tergantung di langit. Ia menjadi besar dan menjadi Buddha emas setinggi 10.000 kaki, seperti gunung, dengan ribuan cahaya Buddha, megah dan megah. Terlalu mempesona, dengan gumpalan cahaya Buddha menyinari seluruh tempat, dan langit yang gelap menjadi cerah karena keberadaannya. Mata Buddhanya tenang, penuh belas kasih dan kedamaian, dan kitab suci yang tak terhitung jumlahnya telah berkembang di dalamnya, berisi dharma tertinggi. Lalu apa itu? Para biksu dari segala arah mengangkat kepala dan memandang Buddha emas dengan bingung. Buddha, putra Dewa Klan Abadi, Cecilia dan yang lainnya juga melihatnya, dan mereka semua berteriak dengan liar, Buddha, selamatkan aku. Buddha saya penyayang, Amitabha. Sang Buddha berbicara dalam pikirannya, dan suara Buddha bergema 9 surga. Dengan suara paksaan, Charlie terpaksa berlutut. Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu, teriak Charlie, matanya merah, dan pembuluh darah di dahinya terlihat, kegilaan dan kegilaan hidup berdampingan. Pantang menyerah, dia tiba-tiba berdiri meskipun ada tekanan, dan tubuhnya yang bungkuk tegak. Dia mengeluarkan pedang kuasi Kaisar Agung yang tertancap di tanah, mengayunkannya dengan susah payah sambil gemetar, dan menebas musuh di mana-mana. Dengan kepulan pedang,
seluruh kelompok orang berubah menjadi kabut kematian yang berdarah. Namun, dia juga membayar mahal untuk ini. Lebih dari satu tulang sucinya hancur karena tekanan tersebut. Bunuh. Dia meraung. Dia mengaum, menyeret tubuhnya yang berdarah, memegang pedang berdarah, tersandung selangkah demi selangkah, menebas dengan liar. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, banyak orang terbunuh. Setiap kali dia mengayunkan pedang, tubuh sucinya akan terbelah menjadi beberapa bagian dan berlumuran darah, menjadikannya orang berdarah tunggal. Buddha, selamatkan aku. Buddha, selamatkan aku. Charlie mengaum, dan putra Dewa Abadi, Cecilia dan yang lainnya juga mengaum, berharap Buddha dapat membantu mereka keluar dari lautan penderitaan. Bunuh. Charlie bukan lagi manusia, kesadarannya kacau, matanya penuh darah dan air mata, penglihatannya kabur, setiap langkahnya berdarah, dan ada jalan berdarah di belakangnya. Ketika pedang jatuh, ada genangan darah, dan darah menodai pegunungan surgawi menjadi merah. Banyak putra dewa dari sekte besar dan pangeran dari banyak sekte besar semuanya mati pada saat ini dan menjadi debu sejarah. Buddha saya penyayang. Sang Buddha menghela nafas pelan sambil berpikir, dan mengangkat telapak tangan Buddhanya yang mempesona, dan menutupinya dengan cahaya ilahi. Itu adalah tangan emas yang menutupi langit, ditutupi dengan tulisan Buddha, dan ada swastika emas di telapak tangannya. Dengan telapak tangan Sang Buddha, dunia seakan hancur, dunia bergetar, kehilangan warna, dan runtuh seluruhnya. Waktu membeku, alam semesta terbalik, dan langit runtuh sedikit demi sedikit. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah keturunan Phoenix, dan dia baik padamu. Di bawah, Cecilia mendesis, matanya dipenuhi ketakutan, karena Charlie telah menyeret tubuhnya yang berdarah untuk membunuhnya dan mengangkat pedang pembunuhnya. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Raungan Charlie mengguncang dunia, dengan darah dan air mata di mana-mana. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan membunuh Cecilia dan membayar hutang darah untuk kerabatnya yang meninggal secara tragis. Tidak, 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 desis Cecilia, matanya melotot dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupilnya menyusut hingga seukuran titik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebelum pedangnya jatuh, dia sudah merasakan seluruh tubuhnya dingin sampai ke tulang, seolah-olah dia telah jatuh ke 9 netherworld, seolah-olah dia telah dikirim ke neraka tingkat 18, dan menderita seumur hidup. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Charlie, tetapi karena penjaga abadi Phoenix, dia menjadi sombong dan menganggap dirinya mulia dan tidak bisa mentolerir pelanggaran orang lain, jadi dia membalas dendam lagi dan lagi. Namun, pengepungan terhadap Charlie gagal lagi dan lagi, membuatnya menjadi semakin gila. Untuk ini, dia harus membayar harganya dengan darah. Bukan hanya dia, tetapi saudara laki-lakinya juga mati secara tragis, dan klan Phoenix yang bangga juga dipermalukan karena dia. Di ranjang kematiannya, dia mengerti apa itu penyesalan. Menyesal karena saya terus memprovokasi Charlie lagi dan lagi, menyentuh sisi jahatnya lebih dari sekali, dan bahkan membawa konsekuensi yang tragis. Martabatnya, kesombongannya, kultivasinya, aspirasinya yang luhur, dan kecantikannya yang terkenal di dunia semuanya akan menjadi masa lalu dengan pedang ini. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, pedang keheningan yang membara terjatuh, dan Cecilia dipenggal. Dia juga berubah menjadi kabut darah dan dimakamkan di bawah pegunungan surgawi. Dia membayar harga darah atas kejahatannya. Pada saat yang sama, telapak tangan Buddha juga jatuh. Sosok pantang menyerah itu terjatuh ke dalam genangan darah. Bumi bergejolak, dan jejak tangan sepanjang 10.000 kaki tercetak di tanah, berubah menjadi gunung raksasa, berdiri di antara langit dan bumi. Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Meskipun Charlie terdesak di bawah gunung, dia masih meraung, suaranya bergetar ke langit. Gunung-gunung bergetar dan didorong lagi olehnya. Itu adalah pemandangan yang menggetarkan. Dia, yang seperti semut, benar-benar mengangkat gunung setinggi 8.000 kaki. Para biksu dari segala arah berubah menjadi batu, dan semua orang terkejut melihatnya. Buddha saya penyayang. Melihat Charlie mengangkat gunung raksasa itu, Sang Buddha berpikir dengan tangannya dan memercikkan sepotong cahaya Buddha. Sepotong cahaya Buddha itu membawa gulungan Buddha, yang diukir dengan 6 karakter mantra Buddha, dan digantung di gunung raksasa. Tiba-tiba, menjadi berat dan tekanannya berlipat ganda. Aku tidak membutuhkan belas kasihmu. Charlie meraung, energi emas dan darah naik, tetapi kakinya masih sedikit tertekuk karena tekanan, dan dia akan berlutut di tanah. Tahan. Para biksu dari segala arah mengepalkan tangan mereka,
tidak dapat membantu dan mendukung Charlie secara mental. Mereka semua kagum pada tubuh suci kuno dan tidak ingin garis keturunan yang setia ini ditekan di sini. Tapi sang pahlawan semakin tua, dan Charlie telah menghabiskan sisa terakhir dari kekuatan tulang suci. Dia terlalu tua dan kelelahan dan tidak bisa lagi menahan penindasan sang Buddha. Gemuruh. Dengan suara gemuruh, gunung raksasa setinggi 8.000 kaki yang diangkat oleh Charlie tiba-tiba jatuh ke tanah, dan bumi bergetar. Charlie tertekan dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia hanya bisa berteriak dengan raungan mengejutkan yang bergema di seluruh langit. Hei! Para biksu dari segala arah menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kesedihan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Tidak peduli betapa kerasnya atau sulitnya dia tidak akan mampu melawan penindasan sang Buddha. Kali ini, dia gagal menciptakan mitos. Di langit, tubuh pikiran Buddha juga mengumpulkan ribuan cahaya keemasan, perlahan menghilang, dan berubah menjadi gumpalan kekuatan pikiran. Dunia menjadi sunyi, hanya kabut darah yang beterbangan. Melihat ke sana dari kejauhan, gunung itu tampak seperti 5 jari tangan. Itu adalah telapak tangan Buddha, dan dinamai ke segala penjuru, Gunung Wuxi. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar Gunung Wuxi untuk menonton, dan ada juga umat beriman yang berlutut untuk menyembah dekrit Buddha. Ada hal seperti ini tadi malam. Biksu yang datang kemudian terkejut ketika mendengar alasannya. Kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat Cecilia dan yang lainnya dipenggal, dan kami juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat tubuh suci kuno ditekan oleh sang Buddha. Pria bertulang besi itu melawan tekanan sang Buddha dan membantai Cecilia dan yang lain sepenuhnya. Sakyamuni yang memberontak ditindas oleh sang Buddha kali ini, sehingga dapat dianggap sebagai sebab dan akibat. Seseorang menghela nafas. Di kaki Gunung Wuxi gelap dan kering, tanpa cahaya. Pada suatu saat, saya mendengar suara rantai besi dibenturkan. Suara itu berasal dari altar kuno dengan 4 pilar tembaga berdiri, diukir dengan tanda Buddha. Adapun Charlie, dia dirantai ke altar, dengan tangan, kaki, pinggang, dan lehernya semuanya dibelenggu oleh rantai besi dingin. Rambutnya acak-acakan dan berlumuran darah, seperti terpidana mati. Matanya yang tua keruh dan kusam. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan lamanya dan menyentuh matanya. Kekuatan sihirnya diblokir, dan bahkan mata perinya pun dilarang. Bahkan jika dia membangunkan jalan surga, akan sulit untuk melarikan diri dari gunung ini. Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Suaranya serak dan lemah, dipenuhi perubahan hidup dan kelelahan. Di sini gelap dan mati, tanpa cahaya atau kehidupan. Sebagai orang tua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk dalam kedinginan. Di luar gunung, ada orang yang datang, dan mereka hanya bisa menghela nafas. Selama 9 hari berturut-turut, di luar Gunung Wuxi, selalu ada banyak orang yang datang dan pergi, sebagian besar karena reputasi mereka. Para beku yang lebih tua semuanya kagum, dan banyak biksu muda juga kagum pada gunung tersebut, dan mereka semua merasa rendah diri. Dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Kultivator wanita muda memandangnya dengan mata yang indah. Semua wanita cantik menyukai pahlawan. Orang-orang yang disegel di dalam telah menciptakan terlalu banyak mitos selama ini, dan meskipun mereka telah ditekan, mereka tetap terhormat. Dari kejauhan datang orang lain, belasan sosok, semuanya berjubah hitam, dengan mata penuh air mata. Mereka adalah orang yang bereinkarnasi yang tidak mematuhi perintah Charlie untuk meninggalkan Suan Huang, berputar-putar, dan kemudian kembali. Setelah lebih dari selusin orang turun, mereka mengorbankan senjata magis kelahiran mereka, menghidupkan kembali kekuatan suci mereka, dan membombardir Gunung Wuxi seperti orang gila. Anak-anak kecil ini, otak mereka penuh dengan air, keluh para biksu dari seluruh dunia. Yang terkuat hanyalah seorang suci, dan mereka masih ingin melanggar larangan yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Otak mereka ditendang oleh keledai. Mereka semua melebih-lebihkan kemampuan mereka. Jika kamu meledakkannya seperti ini, kamu tidak akan bisa membukanya dalam 800 tahun. Orang yang ingin menyelamatkan tubuh suci kuno mungkin teman lama Charlie, atau kerabatnya, renung seseorang. Lebih dari selusin reinkarnasi mengabaikan kata-kata dari 4 penjuru dan terus membombardir Gunung Wuxi dengan putus asa. Namun, serangan mereka terlalu lemah. Setelah 3 jam pemboman terus-menerus, mereka tidak mengguncang Gunung Wuxi sedikit pun. Berhenti. Di gunung, Charlie terbangun dan membuka mata lamanya. Dia bisa melihat bagian luar melalui gunung, dan kesadarannya mengirimkan suara, memerintahkan dia untuk menghentikan serangan. Tuan Suci,
kami pasti akan menyelamatkanmu. Mata lebih dari 10 reinkarnasi dipenuhi dengan cahaya tekad. Tinggalkan Xuan Huang. Suara Charlie sangat serak. Kami akan kembali lagi. Selusin reinkarnasi mematuhi perintah, berhenti membombardir, dan berbalik untuk pergi. Setelah melihat tirani segel Buddha, mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah bisa membukanya. Hanya karena mereka tidak bisa meledakkannya bukan berarti orang lain tidak bisa meledakkannya. Mereka perlu mencari bantuan untuk menyelamatkan Charlie. Melihat reinkarnasi yang akan pergi, mata Charlie kabur, seolah dia bisa melihat gunung dan sungai yang indah melalui ilusi. Lebih dari 200 tahun berlalu, dan dia juga merasa rindu kampung halaman. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai kembali ke Manchu, karena dia sudah sekarat dan masa hidupnya sangat singkat. Di luar gunung, langit kembali bergemuruh, seperti guntur. Awan dan kabut bergulung di langit ke segala arah, mengguncang langit, seolah ribuan tentara dan kuda berlari kencang. Memang ada ribuan pasukan dan kuda, baik yang mengendarai kereta, menaiki pedang terbang, atau menunggangi binatang spiritual. Masa hitam itu seperti lautan luas, menutupi langit dan bumi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa orang-orang kuat dari Istana Taiking, kota tertinggi, Istana Piao Miao, Tanah Suci Hukuman Surgawi, Dinasti Ilahi Yuhua, Istana Changling, dan Sekte Dewa Bulan Matahari semuanya memiliki aura pembunuh. Pasukan yang begitu besar, biksu yang sedang menonton tiba-tiba mengubah ekspresinya dan buru-buru mundur, takut akan akibatnya. Mereka melarikan diri dalam semalam, dan sekarang merela melawan bersama. Jelas, mereka semua ada di sini untuk Charlie. Semua orang tahu bahwa kekuatan tulang suci telah habis dan Charlie telah ditekan, jadi mereka berani melakukannya, datang ke sini. Jika Charlie masih dengan kekuatan bertarungnya sebelumnya, tidak peduli berapa banyak mereka yang berani datang, mereka semua akan dihancurkan. Setidaknya jutaan orang, keluh seseorang. Jika kamu tidak menyatukannya, kamu benar-benar dapat meledakkan Gunung Wuxi. Dengan kondisi Charlie saat ini, jika segelnya rusak, dia pasti akan mati. Saat mereka berbicara, pengepungan dari segala arah telah tiba, menutupi tanah dan memenuhi langit, seperti laut hitam. Jumlahnya memang jutaan, dan formasinya begitu besar sehingga air di sekitar Gunung Wuxi terhalang, mengguncang langit dan bumi. Charlie, kamu juga mengalami hari ini. Guru suci Istana Taiking tertawa tidak bermoral, matanya penuh keganasan. Hal yang sama berlaku untuk 6 guru suci lainnya. Mereka mengertakkan gigi dan berharap bisa segera masuk dan mencabik-cabik Charlie. Charlie terdiam dan menatap dengan tenang, menatap wajah jelek itu, dan tiba-tiba merasakan rasa sedih di hatinya. Lebih dari 200 tahun yang lalu, 90 juta biksu di Manci Agung berjuang mati-matian untuk melindungi rakyat jelata, namun mereka sangat dibenci oleh mereka. Pukul dia, rajaku, dan buka segel Gunung Wuxi. Di luar gunung, teriakan dimulai, dan guru suci dari 7 keluarga mengangkat tangan mereka dan menunjuk ke arah Gunung Wuxi dengan pedang mereka. Segera, formasi pembunuhan terakhir langit yang tersusun ke segala arah dihidupkan kembali satu demi satu, berkembang dengan kekuatan suci, mengarah ke Gunung Wuxi. Jutaan biksu berdiri di langit ke segala arah. Senjata ajaib berdengung, formasi diagram bergetar, dan banyak teknik rahasia keluar, semuanya dengan pemusnahan, mencoba menghancurkan Gunung Wuxi. Jutaan cahaya ilahi memancar bersamaan, menghantam gunung secara bersamaan. Bahkan seorang Raja Suci Agung pun akan merasa ngeri dengan serangan sebesar ini. Jika seorang Raja Suci Agung yang terkena, dia mungkin akan mati. Namun, meskipun jutaan biksu ini bekerja sama, namun mereka tidak mampu mengguncang Gunung Wuxi, bahkan tidak separuh batunya pun roboh. Teruslah memukul dengan keras. Guru suci dari keluarga Qi menjadi marah, berteriak keras, dan mengayunkan pedang pembunuhnya lagi. Jutaan biksu seperti darah ayam, mempermainkan nyawa mereka, menggunakan senjata magis dan formasi sihir rahasia, berapapun biayanya, dan itu belum selesai sampai mereka hancur berkeping-keping. Suara gemuruh bergema di langit dan berlangsung lama. Para beku yang telah pergi tadi berbalik. Semua orang ingin melihat apakah serangan jutaan biksu dapat menembus larangan Sang Buddha. Dilihat dari kejauhan, di sekitar Gunung Wuxi, di puncak setiap bukit, ada biksu yang sedang menonton pertunjukan dengan tangan terlipat. Banyak orang yang memasang periuk besi besar tepat di puncak gunung, makan daging dan minum wine sambil menonton pertunjukan. Saya yakin selama 9 hari, larangan itu akan dilanggar.
Ada juga orang aneh yang mendirikan meja judi dan berjudi di siang hari bolong. 3 hari, paling lama 3 hari, itu adalah jutaan biksu. Segel Buddha dapat dibuka kapan saja. Saya bertaruh dengan semua kekayaan saya, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Ayo, beli senjata sihirnya dengan harga diskon, semuanya sudah berakhir. Desa ini tidak memiliki alat sihir yang bagus. Terlebih lagi, kios-kios didirikan di luar gunung untuk menjual barang. Nah, kios-kios pinggir jalan sudah ramai, dan penjual ramuan serta gulungan rahasia juga berdatangan. Mereka semua punya kecerdasan dalam bisnis dan bisa melakukan apa saja. Warung teh dan toko anggur juga telah didirikan. Ada juga orang-orang dengan kesaktian yang hebat yang telah membangun restoran dan bisnisnya lumayan. Pemandangan macam apa ini? Gunung Wuzi semeriah kota kuno. Namun, hari itu berlalu dengan tenang dan segelnya tidak rusak. 2 hari kemudian, Gunung Wuzi masih berdiri rapi. 3 hari telah berlalu, dan masih belum ada Gunung Wuzi yang diledakkan. Waktu berlalu dengan lambat. Hari keempat, kelima dan keenam berlalu hari demi hari. Kekuatan ketujuh keluarga menjadi semakin sengit, tetapi mereka tidak dapat mengguncang Gunung Wuzi dan membuka segelnya. Hanya ketika bulan pertama tiba saya melihat guru suci dari 7 keluarga diperintahkan untuk berhenti menyerang, dan ekspresi mereka tidak jelek. Setelah menerima perintah tersebut, jutaan biksu duduk di tanah, wajah mereka sangat pucat. Setelah sebulan bekerja keras, nafas semua orang menjadi tertekan, dan lingkaran merah di bawah matanya membuatnya merasa sangat lesu. Melihat para penonton, mereka semua asyik menggosoknya. 7 kekuatan telah membombardir Gunung Wuzi selama sebulan, dan mereka menyaksikan tanpa daya selama sebulan. Aku sudah makan cukup untuk menghidupi diriku sendiri. Aku hanya akan duduk di sini dan menontonnya selama sebulan. Seseorang bangkit dan pergi sambil mengumpat. Ada jutaan biksu, tapi belum bisa membuka segelnya selama sebulan. Tidak tahu malu, orang tua itu juga menggembungkan janggutnya dan melotot. Ayo pergi, ini buang-buang waktu saja. Begitu seseorang pergi, kerumunan orang berdiri, wajah mereka semua gelap. Alhasil, semua orang yang hadir, baik yang sedang minum dan makan daging, mendirikan warung, berjudi, menggoda gadis, atau menggoda, silih berganti bergegas kembali ke segala arah. Dunia besar dan gelombang manusia datang dan pergi dengan cepat, dan tempat itu tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Ayo pergi. Tuan Suci Tanah Suci Hukuman Surgawi berkata dengan dingin, berbalik terlebih dahulu, dan memimpin pasukannya mundur. Para guru suci dari 6 faksi lainnya juga memberi perintah dengan wajah gelap, membawa keluarga mereka, dan pergi dengan putus asa. Di altar di kaki gunung, Charlie duduk diam dengan kepala terkubur, rambut putihnya yang berantakan menutupi wajah lamanya. Ia ibarat patung yang dipahat di atas batu, tidak bergerak, jika sesekali digerakkan akan menimbulkan bunyi rantai besi yang berdenting. Dia seharusnya menjadi seekor naga yang terbang di 9 langit, tetapi saat ini dia lebih buruk dari seekor semut. Dia pasti tergores oleh tahun-tahun yang kejam di dasar Gunung Wuzi yang gelap. Segel tubuh pikiran Buddha terlalu kuat dan didukung oleh kekuatan pikiran yang tak terbatas. Penjara semacam ini tidak dapat dipatahkan kecuali oleh senjata kekaisaran. Sayangnya, dia tidak memiliki senjata kekaisaran dan tidak dapat melanggar larangan tersebut. Kecuali jika seseorang membombardir Gunung Wuzi dari luar dengan senjata kekaisaran. Namun, sekte super dan ras kuno dengan senjata kekaisaran yang sangat kuat semuanya telah menyegel diri mereka sendiri, dan kekuatan kelas 3 dan 5 yang tersisa tidak akan memiliki senjata kekaisaran pada tingkat itu sama sekali. Kalaupun ada, kemungkinan besar mereka tidak akan mengambil risiko memprovokasi Buddha untuk menyelamatkannya. Saat angin bertiup, tubuhnya sedikit gemetar, dan auranya yang sudah lesu menjadi semakin tertekan. Penampilannya yang sudah tua menjadi semakin lesu, dan aura kematian seolah tersembunyi dan muncul. Dalam sekejap, tingkat kultivasinya akhirnya turun dari kuasi suci ke alam kaisar. Evolusi rahasia langir terlalu aneh. Bahkan jika dia tidak menggunakan metode ini, tingkat kultivasinya akan turun dan umurnya juga akan berkurang. Jika rahasia langit digerakkan dengan gegabah lagi, kecepatan serangan baliknya akan semakin cepat, semakin buruk setiap saat, dan tidak dapat ditolak. Kebenaran yang tidak berubah dari zaman kuno dan seni rahasia serta kekuatan magis yang sombong semuanya memiliki reaksi balik yang sombong, yang sangat kejam. Dan dia adalah contoh yang berdarah-darah. Dia telah membocorkan rahasia dan melanggar tabu sepanjang waktu, dan reaksi balasannya sangat brutal, dan secara bertahap menghancurkannya.
Kuali besar berdengung, api dan guntur abadi juga berubah menjadi bentuk naga dan meraung liar di lautan ilahi. Semuanya berduka untuknya. Tapi semua ini tidak ada gunanya. Mereka juga seperti Charlie, ditekan oleh Buddha dan tidak mampu menembus kurungan. Diam-diam, malam kembali turun, dan semuanya sunyi. Dalam kehampaan, sesosok tubuh datang dari langit. Dia berpakaian jorok dan merupakan seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut acak-acakan. Itu adalah Yang Tua, yang mendarat di kaki Gunung Wuxi. Segel Buddha memang sombong. Yang Tua mengangkat kepalanya dan melirik gulungan Buddha yang tergantung di puncak gunung. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke bawah gunung dan sepertinya bisa melihat Charlie di dalam. Tidak baik menyinggung siapapun, tapi kamu harus menyinggung perasaan Buddha. Charlie berbicara dengan tenang, matanya tenang, bahkan jika dia menyegelku sampai mati, aku tetap tidak akan tunduk pada Buddha. Apakah semua keturunan tubuh suci kuno begitu kuat? Yang Tua menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat dia mengatakan itu, dia memotong lempengan batu setinggi 3 kaki dengan pedangnya dan mendirikannya di kaki Gunung Wuxi. Saya akan pergi mencari keluarga lama saya. Saya harap Anda dapat bertahan sampai saat itu. Jika Anda tidak bisa, tablet batu ini akan menjadi batu nisanmu. Terima kasih. Yang Tua menghela nafas lagi, berbalik dan pergi ke kehampaan. Dunia telah kembali tenang sekali lagi, dengan hanya dedaunan berguguran yang bergoyang tertiup angin dan berkibar di Gunung Wuxi. Kelopak mata Charlie bergetar, kelelahan, dan tertidur lelap, tak bergerak di dasar gunung yang gelap. Dia tidur selama 3 hari dan tidak pernah bangun. Selama 3 hari itu, orang masih datang berdua atau bertiga. Kebanyakan dari mereka adalah generasi tua dan generasi muda, tidak ada satupun yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dan lelah bepergian, ingin melihat wujud tubuh suci yang sebenarnya. Kakek, apakah orang yang ditekan di kaki gunung itu benar-benar kuat? Seorang pemuda yang sederhana dan jujur memandang orang yang lebih tua, dengan mata yang besar dan jernih serta kepolosan. Dia adalah tubuh suci kuno, tak terkalahkan pada level yang sama, dan setara dengan kuasi Kaisar Agung. Semua adalah legendanya. Biksu tua itu tersenyum dan menyentuh kepala kecil pemuda itu, matanya penuh kebaikan. Tubuh suci kuno itu sungguh menyedihkan. Ia ditekan tanpa ampun. Keluar dari sini, keluar dari sini. Terdengar teriakan keganasan, dan lebih dari selusin anak muda datang dari langit, sombong dan mendominasi. Melihat hal tersebut, para kultivator senior buru-buru mundur bersama juniornya, karena takut mereka marah dan menyebabkan kematian. Melihat selusin anak muda, mereka bukan berasal dari satu kekuatan, tetapi dari berbagai kekuatan, dan mereka semua adalah orang suci dalam berkultivasi. Charlie, kamu juga mengalami hari ini. Lebih dari selusin pemuda, semuanya dengan wajah galak dan ekspresi garang, mengertakkan gigi, berharap mereka bisa menyeret Charlie keluar dan mencabik-cabiknya. Oh, ada batu nisan. Selusin anak muda melihat batu nisan di kaki gunung dan tertawa main-main. Ayo, ayo, tuangkan air. Seorang pemuda berambut ungu melangkah maju, melepaskan ikatan ikat pinggangnya, dan mengeluarkan adik laki-lakinya. Seketika terdengar suara air yang tipis, dan air kencing pemuda berambut ungu itu pun ikut muncrat ke batu nisan tersebut. Menawan sekali, aku akan ikut juga. Yang lain menunjukkan gigi putih mereka dan tersenyum sinis. Bahkan jika kamu disegel, itu tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Suara air terdengar lagi, disertai dengan tawa yang tak terkendali. Charlie, ini rasanya enak sekali, aku menyiapkannya untukmu. Tidak jauh dari situ, seorang pemuda sederhana dan jujur dengan ekspresi marah ditangkap. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Biksu tua itu menutup mulut pemuda itu dan menyeretnya pergi. Di kaki gunung, belasan anak muda gemetar, menarik celananya, meludah dan mengumpat, lalu berjalan pergi sambil tertawa. Ketika berita bahagia menyebar di antara mereka, mata orang-orang yang memiliki dendam terhadap Charlie tiba-tiba menjadi cerah. Kencing di depan batu nisan tubuh suci kuno, mendengarkannya saja sudah membuat mereka merasa sangat bahagia, dan memikirkannya saja sudah membuat mereka gila karena kegembiraan. Sejak saat itu, semakin banyak orang di kaki Gunung Wuxi. Selalu ada beberapa orang, baik dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang atau dalam tim yang terdiri dari 5 orang, yang datang ke Gunung Wuxi hanya untuk buang air kecil. Semua musuh sejati Charlie, termasuk orang-orang dari Istana Taiking, Tanah Suci Hukuman Surgawi, Istana Changling dan kekuatan lainnya.
Para beku dari seluruh dunia menyesali bahwa tubuh suci kuno telah menciptakan mitos satu demi satu, tetapi sekarang hal itu sangat menyedihkan. Ini benar-benar angin dan matahari, harimau jatuh dan anjing menggertak matahari, inilah dunia, sebuah ironi yang telanjang. Keberadaan Gunung Wuzi membuat orang merasa sedih, sedih untuk Charlie, dan sedih untuk dunia. Hal-hal jahat ini berlangsung selama sebulan sebelum berangsur-angsur mereda. Tidak ada tanggapan yang terlihat dari Charlie. Orang-orang itu merasa membosankan, dan jumlah pengunjung secara bertahap menjadi jarang. Itu adalah malam yang damai. Charlie, yang sedang tidur, membuka matanya untuk pertama kalinya dan melihat keluar Gunung Wuzi. Seseorang datang dari luar gunung. Dia adalah wanita yang tiada taranya. Dia ditutupi dengan kain kasa polos dan pakaian putih. Penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Yang bisa dia lihat hanyalah matanya yang jernih dan bersih, tetapi dia sangat acuh tak acuh, 3.000 rambut biru bergerak tanpa angin, dan setiap helai rambut diwarnai dengan semangat besar. Bukankah dia peri tanpa air mata dari kota tanpa air mata? Di masa lalu, Charlie pergi ke kota tanpa air mata untuk mencari Safia, menjadi gila dan hampir membunuhnya. Saat dia berbicara, peri tanpa air mata mendarat di kaki gunung. Dia pertama-tama melirik gulungan Buddha di puncak Gunung Wuzi, dan kemudian melihat ke samping ke batu nisan yang dibuat Yan tua. Batu nisan itu basah kuyup dan bau pesing. Peri, bisakah kamu ceritakan tentang dewimu? Charlie mengangkat kepalanya, suaranya serak, tua dan perubahan-perubahan dalam hidup, dan matanya yang redup menatap peri yang tanpa air mata itu dengan tenang. Namanya Kairin Wang, dia menjadi orang suci pada usia 100 tahun, dan dia adalah tubuh peri tertinggi yang paling menakjubkan sejak berdirinya kota tanpa air mata. Peri tanpa air mata membuka sedikit bibirnya dan mengucapkan kata-kata ringan, seperti suara alam dari langit yang sangat indah. Dia punya hobi. Charlie meneteskan air mata. Saat malam sepi, dia suka berdiri di puncak gunung dan menatap langit berkabut. Dia pasti sangat cantik di bawah bulan, suci dan tanpa celah. Seperti katamu, matanya tenang, dan dia berbalik sebelum dia selesai berbicara, menuju malam. Jika peri kembali tahun depan, bisakah kamu membawa pesan kepada dewimu? Katakan saja, ada seorang pria bernama Charlie yang tidak pernah melupakannya dan menunggunya untuk pulang. Ya, balasan dari peri tanpa air mata sangat halus, sama seperti matanya, tenang dan tanpa riak apapun. Peri tanpa air mata pergi, dan air mata di mata Charlie akhirnya mengalir di wajah lamanya dan membasahi janggutnya. Dalam kabut air mata, saya masih bisa melihat dua sosok cantik dalam keadaan kesurupan, keduanya mengenakan pakaian peri warna-warni dan jepit rambut giok phoenix. Dalam kegelapan di dasar Gunung Wuzi, dia memejamkan mata lagi dan tertidur lelap, tak bergerak seperti patung. Xuan Huang tetaplah Xuan Huang, mungkin tidak ada lagi tubuh suci kuno Huang Huang yang menciptakan mitos, dan jauh lebih tenang dari sebelumnya. Namun masih banyak sekali musuh yang datang ke sini. Kebanyakan dari mereka tidak senang dan datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Gunung Wuzi diam dan tidak ada respon sama sekali. Charlie tertidur dan tidak bangun dalam waktu lama. Siang dan malam berganti, siklus siang dan malam, dan tahun pun berganti. Di tahun ketiga, sesosok tubuh cantik datang ke kaki gunung, mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam. Dia berasal dari kelompok tentara bayaran Istana Api Merah di wilayah selatan. Dia gadis yang baik, tapi dia memiliki nama yang konyol, Api Merah. Di masa lalu, Charlie meminta Istana Api Merah untuk membantunya menyerang tambang batu origin suku Kunpeng. Ada kesepakatan di antara mereka. Dia berhenti lama sebelum menghela nafas dan pergi. Pada tahun keempat setelahnya, seorang kultivator laki-laki dan seorang kultivator perempuan datang ke kaki gunung. Ini juga kenalan, dua leluhur dinasti ilahi Tianfu di bintang terlupakan, Tuan Dongyang dan Peri King Yue. Di masa lalu, Charlie, bersama Yan tua, bertemu Bintang Wanggu dan berpartisipasi dalam pelelangan untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Di sanalah Charlie melihat patung Kaisar Timur untuk pertama kalinya. Di sanalah dia juga menemukan Jessica yang bereinkarnasi. Untuk ini, dia juga memprovokasi Terry Hua dan Putra Dewa Hantu, menyebabkan serangkaian masalah. Dinasti ilahi Tianfu di bintang terlupakan memiliki hubungan baik dengan Kaisar Timur. Tuan Dongyang dan Peri King Yue mendengarkan kata-kata Charlie dan berangkat mencari putra dewa Kaisar Timur. Setelah tidak bertemu selama lebih dari 100 tahun, mereka benar-benar menemukan Xuan Huang. Sayangnya, mereka tidak menemukan putra sah Kaisar Timur,
namun mereka mendengar legenda Charlie yang terjebak di Gunung Wuzi. Keduanya berusaha untuk waktu yang lama dan menyerang Gunung Wuzi untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak melihat tanggapan apapun dari Charlie. Peri King Yue dan Tuan Dong yang mengerutkan kening, menatap gulungan Buddha di puncak gunung, dan kemudian saling memandang. Keduanya segera berbalik, pergi secepat mereka datang. Jika Anda tidak dapat membuka segelnya, tidak akan ada gunanya. Jika Anda tidak memiliki keterampilan ini, sebaiknya Anda mencari seseorang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Charlie masih tidur, tubuhnya ditutupi lapisan debu. Setelah 7 tahun tidur, tingkat kultivasinya telah turun dari puncak alam kaisar ke alam kaisar tingkat kelima, dan umurnya juga telah diperpendek. Serangan balik rahasia langit terus berlanjut, seperti bola api yang berkobar, yang akan membakarnya sedikit demi sedikit sebelum selesai. Dia tampak terlalu lelah dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Musim semi berlalu dan musim dingin tiba, dan dalam sekejap mata, ada 3 musim dingin dan musim panas lagi. Pada tahun ke-10, seorang lelaki tua datang membawa sebotol anggur. Jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa itu lelaki tua kuasi Kaisar Agung yang sedang memancing. Di masa lalu, Charlie mengejar Taois Ziyang tetapi tidak menyelamatkan mukanya. Dia adalah seorang kuasi Kaisar Agung, tetapi dia masih cukup takut. Namun, kali ini dia tidak datang ke Charlie untuk menyelesaikan masalah, tetapi meletakkan sebotol anggur di batu nisan Charlie. Sambil menghela nafas secara rahasia, dia juga pergi dengan tangan di tangannya. Sebelum berangkat, ia tak lupa melihat gulungan Buddha yang tergantung di puncak Gunung Wuzi yang masih bersinar terang dengan cahaya Buddha. Itu adalah segel Buddha, yang tidak dapat dipatahkan oleh senjata kekaisaran non-Ji Dao. Bahkan jika dia adalah seorang Gunung Wuzi, dia tetap tidak berdaya. Ini adalah waktu yang lama lagi, 10 tahun bunga layu dan mekar. Dari Cakrawala, orang lain datang, juga seorang lelaki tua senja. Orang tua itu adalah Jonas Xiao, yang pernah menjadi tetua Istana Taiking. Dia memasuki Istana Taiking untuk membunuh Zarkoyin. Dia dan Charlie bertemu karena metode rahasia mengubah langit dan bumi. Jonas terdiam dan tetap diam. Dia bisa membalaskan dendamnya semua berkat Charlie. Jika Charlie tidak menggulingkan Zarkoyin, dia tidak akan bisa membunuh musuhnya. Meskipun itu hanya satu kesepakatan, dia tetap berterima kasih kepada Charlie dan menghela nafas saat melihatnya ditekan. Dia pergi larut malam, dan punggungnya masih sepi seperti tahun itu, tua dan kesepian, tanpa energi. Menjelang tahun ke-30, Charlie masih berada di alam mimpi, dengan lapisan debu tebal di tubuhnya. Dia sudah tua dan budidayanya telah turun ke tingkat pertama alam kaisar. Ruotian Suzaku datang dan berdiri di kaki Gunung Wuzi, terdiam lama, ekspresinya sangat jelek. Tahun itu, dia meninggalkan lembah Phoenix dan menemukan sebuah gunung tua untuk memberitahu identitas dirinya. Surat ini berusia lebih dari 30 tahun. Ketika dia bangun lagi, dia tidak mencari Kaisar Chen, tetapi dia datang ke sini setelah mendengar terlalu banyak mitos tentang Charlie. Melihat Gunung Wuzi dengan tenang, matanya kesurupan. Dia terkejut dan takjub. Dia terkejut karena lelaki kecil dari masa lalu itu ternyata begitu menakutkan. Dia juga kagum dengan tindakan mengejutkan Charlie selama ini. Tapi yang lebih menyedihkan di hatinya adalah dia, yang telah melakukan pertempuran berdarah untuk semua orang di dunia, berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, terjepit di Gunung Wuzi, dan tidak ada yang peduli padanya. Dia juga tidak berdaya tentang segel Buddha. Setelah beberapa panggilan, dia berbalik dan mencari seorang kultivator hebat untuk membantu Charlie melarikan diri dari penindasan Gunung Wuzi. Waktu terus berjalan dan waktu menjadi tua. 10 tahun musim semi dan musim gugur. 20 tahun musim dingin dan musim panas. Bunga mekar dan gugur dalam 30 tahun. Dunia telah sunyi selama hampir 100 tahun. Dia ditekan selama 100 tahun, tetapi juga tertidur selama 100 tahun. Selama ratusan tahun, kawasan sekitar Gunung Wuzi telah ditumbuhi rumput liar, dan bagian samping batu nisan juga ditutupi dengan rerumputan yang lebat, bahkan gulungan kitab Buddha yang tergantung di puncak gunung pun tertutup debu waktu. Ratusan tahun telah berlalu di dunia ini, dan dunia secara bertahap mengabaikan Gunung Wuzi, dan juga melupakan tubuh suci kuno yang ditekan di dasar gunung. Legenda dan mitosnya dikaburkan oleh waktu. Kadang-kadang seseorang menyebutkannya, dan Gunung Wuzi terlintas dalam pikiran. Kadang-kadang, ketika seseorang lewat, mereka akan teringat bahwa ada jenazah suci yang terkubur di Gunung Wuzi. Saya bertanya-tanya apakah dia masih hidup.
Para penatua menghela nafas dan tidak bisa tidak berduka atas tubuh suci kuno. Para junior kagum dan akan tunduk pada Gunung Wuxi. Orang yang menekannya di kaki gunung adalah senior yang luar biasa. Meskipun 100 tahun telah berlalu dan banyak talenta bermunculan di benua Xuan Huang, belum ada yang memecahkan rekornya saat itu. Di kaki Gunung Wuxi, gelap, dingin, dan sunyi. Altar kuno tertutup debu dan rantainya berkarat. Rahasia langit yang kejam mengubah budidayanya menjadi alam esensi manusia. Tahun-tahun itu seperti pisau, mengukir tubuhnya menjadi beberapa bagian. Debu tebal, lapis demi lapis, seakan menguburnya. Dasar gunung yang gelap ini adalah makamnya. Ini malam lagi, langit berbintang sangat luas, dan bintang-bintang yang pecah bagaikan debu. Tiba-tiba, salju putih turun dari langit dan bumi, dan salju tebal turun, menambah lapisan putih di malam yang sunyi. Salju putih menutupi Gunung Wuxi. Kadang-kadang, satu atau dua bunga melayang ke dasar gunung dan jatuh menimpanya. Saat berikutnya, hantaman rantai besi terdengar. Dia terbangun. Setelah tidur selama 100 tahun, dia akhirnya terbangun. Matanya keruh dan kusam, kulitnya keriput, badannya bungkuk, dan ia sudah tua dan tak bernyawa, seolah-olah ia akan dikuburkan pada saat berikutnya. Dia duduk dengan kepala terkubur dalam keheningan, dikelilingi oleh udara kematian, dan angin sepoi-sepoi membawa salju putih dan es dingin. Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Aku akan membawanya sampai aku kembali ke rumah. Suaranya parau dan penuh perubahan kehidupan. Di luar gunung, salju tebal beterbangan, dan seseorang datang berjalan di atas salju. Itu adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih dan jubah putih, membawa sitat polos di punggungnya, meninggalkan serangkaian jejak kaki di tanah. Matanya jernih, rambut panjangnya tergerai seperti gelombang air, dan setiap helainya diwarnai dengan cahaya suci. Berjalan di antara langit dan bumi, Anda bagaikan bunga teratai yang tumbuh subur di salju putih, membuat warna waktu menjadi redup. Matanya acuh tak acuh, dan tidak ada emosi di pipi kecilnya. Dia seperti peri yang telah melihat dunia manusia. Dia tidak memakan kembang api dunia, dan tidak mengacaukan debu dunia. Mengatakan bahwa gadis ini terlihat sangat familiar, dia persis sama dengan peri 9 dewa dari keluarga kaisar, tapi dia bukanlah peri 9 dewa kaisar. Meskipun dia seperti seorang gadis belia, dia sudah tidak muda lagi, dia berusia lebih dari 300 tahun. Alasan mengapa dia mempertahankan penampilan seorang gadis adalah karena teknik kuno dan misterius yang dia praktikkan. Charlie mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke arah gadis berbaju putih yang membawa sitar, matanya yang keruh dipenuhi air mata. Diana, itu Diana, murid Charlie. Dia tidak perlu memikirkannya, dia bisa mengenalinya secara sekilas. Charlie, jika ada kehidupan setelah kematian, maukah kamu menikah denganku? Sebuah kata cinta kuno, dengan kelembutan seorang wanita, terngiang di telinganya, memunculkan kenangan berdarah. Saat melawan pasukan iblis surgawi, dia mati di punggung Naisa, memanggil namanya dan tersenyum lembut padanya. Dalam kekaburan, dia tampak melihat seorang gadis kecil centil, matanya yang besar menatap ke arahnya, tersenyum padanya, senyumannya polos, cerah dan tanpa beban. Dia terlalu memikirkan untuk bertemu Diana lagi, tapi dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Diama. Charlie membuka mulutnya, tapi dia tersedak. Hanya ada satu kata yang tidak bisa mengungkapkan perubahan waktu. Tapi Diana tidak bisa mendengar kata-katanya, dia hanya berdiri diam di kaki gunung dan memandangi batu nisannya. Entah kenapa, ketika dia datang ke sini dan melihat kata-kata di monumen itu, dia tiba-tiba merasa patah hati dan ingin menangis tanpa alasan. Benarkah tubuh suci kuno terkubur di bawah gunung ini? Ketika saya pertama kali datang ke Xuan Huang, dialah yang paling banyak saya dengar. Senyuman tipis datang dari seorang pemuda berambut ungu di samping Diana, yang memiliki darah yang kuat dan memiliki penglihatan terjadi satu demi satu. Diana terdiam, masih memandangi batu nisan Charlie dengan kesurupan. Kata Charlie Ye, di batu nisan itu tampak sangat mempesona. Reinkarnasinya sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya, dia unik dan pintar, tapi di kehidupan ini, dia sedingin es. Sayang sekali saya tidak bisa mendapatkan beberapa pukulan dari tubuh suci. Pemuda berambut ungu itu terus berkata, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat dan matanya penuh kesombongan. Aku pasti akan menekannya dengan satu telapak tangan. Bisakah kamu membuka batas warisan darah? Bisik Diana. Aku. Bisakah kamu mengarahkan kesengsaraan surgawi pada 4 hukum kaisar? Aku. Bisakah kamu lolos dari pembunuhan semua klan? Aku.
Apakah kamu berani tidak menaati tata gata matahari agung? Petik 2, petik 2. Reinkarnasi Diana. Setiap kata yang dia ucapkan jelas dan sederhana, tetapi pemuda berambut ungu di sampingnya hanya bisa terdiam. Perbuatan yang dia sebutkan semuanya adalah legenda tubuh suci kuno, masing-masing adalah legenda, dan tidak ada yang bisa memecahkannya hingga hari ini. Wajah pemuda berambut ungu itu memerah dan ekspresinya sangat jelek. Siapa sangka demi tubuh suci kuno, dia akan melawannya seperti ini. Jika bukan karena mentalitasnya, dia akan muncrat darah. Puff. Saat keduanya berbicara, Charlie di kaki gunung sudah muntah darah. Dia ingin mengorbankan cahaya memori peri untuk membuka segel kehidupan Diana sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengorbankannya karena segel tersebut. Tidak hanya itu, seiring dengan menurunnya tingkat kultivasinya, ia bahkan kehilangan kesadaran spiritualnya, dan perkataannya tidak dapat terdengar di luar. Matanya yang keruh dipenuhi bercak darah. Memang tidak mudah untuk bertemu, namun jika dilewatkan, kemungkinan besar mereka akan berpisah selamanya, yang akan menjadi penyesalan yang menyedihkan. Tapi segel Buddha terlalu kuat, dan dia disegel rapat. Ketika dia kehabisan akal, dia tiba-tiba mendapat ide. Segera, dia meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan slip giok, yang berisi cahaya peri ingatan. Dia hanya perlu menghancurkan slip giok itu untuk melepaskan cahaya peri. Yang membuatnya tidak berdaya adalah sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan batu giok dan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Tak berdaya, dia memegang slip giok di kedua tangannya dan memegangnya di depan mulutnya. Dia menggigit seperti anjing yang mengunyah tulang. Mulutnya penuh darah dan giginya patah. Pada akhirnya, usahanya terbayar dan slip gioknya rusak. Sinar cahaya peri terbang dan melewati Gunung Wuxi. Cahaya peri itu terlalu cepat, bahkan Diana tidak bisa bereaksi tepat waktu. Cahaya kenangan peri menembus tubuhnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan kesurupan, gemetar. Namun, pemandangan menyakitkan yang dia bayangkan ketika dia membuka ingatannya tidak muncul, dan dia tidak merasakan kelainan apapun. Adik perempuan, apakah kamu baik-baik saja? Pemuda berambut ungu itu buru-buru melangkah maju dengan ekspresi khawatir di wajahnya, bertindak sangat realistis. Diana tidak berkata apa-apa, dia hanya melihat ke bawah Gunung Wuxi dengan tenang, seolah dia bisa melihat Charlie tua melalui gunung. Bagaimana bisa seperti ini? Tidak berhasil. Charlie mengerutkan kening dan menatap Diana, masih sama anehnya dengan Naisa saat itu. Slip giok kedua dipegang dengan kedua tangan, dia menggigit dengan liar. Sinar cahaya peri kedua terbang dan tenggelam ke tengah alis Diana. Namun anehnya tubuh Diana hanya bergetar sedikit sesaat, dan tidak ada hal istimewa yang terjadi lagi, semuanya tidak efektif. Sialan. Charlie memuntahkan darah, dengan pecahan gigi masih di dalam darah, dan napasnya langsung musnah hingga ekstrim. Brengsek. Pemuda berambut ungu itu berteriak dengan marah ke arah gunung, apa yang kamu lakukan pada adik perempuan saya? Ada dua cahaya peri pertama dan kedua, dan bahkan orang yang paling lemah pun bisa melihat petunjuknya, itu pasti tubuh suci kuno menyebabkan masalah. Keluarlah, bertarunglah denganku, dan aku akan menekanmu dengan satu telapak tangan. Pemuda berambut ungu itu mendengus dingin, dengan sikap yang benar membunuh ayahnya dan berkata dengan arogan. Charlie mengabaikan pria ini dan masih menatap Diana, berharap keajaiban bisa membuatnya membuka blokirnya. Namun, keajaiban yang diharapkannya tidak terjadi. Keluar, aku akan membunuhmu. Pemuda berambut ungu itu masih berteriak, dan momentumnya mulai bocor. Yarek, Diana yang bereinkarnasi tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan menghentikan teriakan orang ini, yang sangat berisik. Adik, dia. Aku akan berlatih di langit berbintang. Jangan ikuti aku lagi. Diama langsung menyela pemuda berambut ungu itu. Adik, pemuda berambut ungu bernama Yarek ingin mengikutinya, tetapi keterampilan tubuh Diana misterius dan dia telah menghilang. Sebelum berangkat, dia tidak lupa melihat kembali ke Gunung Wuxi. Hatinya masih sangat sakit dan dia masih ingin menangis. Apakah kamu akan pergi sekarang? Charlie mengangkat kepalanya, air mata mengaburkan matanya dan mengaburkan pandangan lamanya. Dia memang pergi, tapi saya ingin tahu apakah larangan itu bisa dicabut. Dia juga tidak tahu apakah dia masih hidup pada hari dia membuka blokir ingatannya, mungkin antara hidup dan mati. Ini semua karena kamu, ini semua karena kamu. Pria bernama Yarek itu sangat marah, dengan wajah yang ganas seperti hantu jahat.
Dia menggunakan pedang pembunuhnya dan menyerang Gunung Wuzi dengan tebasan pedang satu demi satu, mencoba membuka segel Buddha dan menyeret Charlie keluar. Ingin memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Charlie menutup matanya, bahkan tanpa melihatnya, dan membenamkan kepalanya lagi, matanya yang redup tanpa cahaya. Saya tidak tahu kapan saya melihat Yarek menyingkirkan pedang pembunuhnya. Dia tidak bisa membuka segelnya, dan dia pasti tidak bisa membuka segelnya. Ekspresinya menjadi lebih ganas, tunggu saja aku. Langit dan bumi, sekali lagi memasuki ketenangan, hanya dengan salju putih yang berterbangan. Charlie duduk di bawah tanah yang gelap selama 3 hari. Baru pada hari keempat dia sedikit mengangkat matanya. Dari kejauhan, sesosok tubuh muncul di langit. Itu adalah seorang pemuda. Benar, itu saudaranya, Raja Bangau Abadi. Dia keluar untuk pelatihan 100 tahun yang lalu dan kembali 100 tahun kemudian. Dia baru saja kembali dan mendengar tentang Charlie yang ditekan ke Gunung Wuzi. Dia meledak di tempat dan menjadi marah. Selama 100 tahun, dia naik ke tingkat orang suci, dan auranya berkurang banyak, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat yang kuat. Selama pengalaman ini, saya mungkin menderita banyak darah. Saya datang ke sini dengan darah. Persetan denganmu. Sebelum Raja Bangau Abadi mendarat, dia mengutuk. Ada cahaya dingin di mata Bangau itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pedangnya dan menebas Gunung Wuzi. Suara benturan logam segera terdengar. Serangan pedang puncaknya gagal mengguncang Gunung Wuzi. Sebaliknya, dia terlempar. Saat dia menstabilkan tubuhnya, dia muntah darah di tempat. Tidak ada gunanya. Suara Charlie serak. Dia bisa berbicara, tapi Raja Bangau Abadi tidak bisa mendengarnya. Nenekmu. Raja Bangau Abadi terhuyung dan menatap gulungan Buddha yang tergantung di puncak Gunung Wuzi. Segel Buddha terlalu sombong dan tidak dapat dipatahkan kecuali oleh senjata Kaisar Jidao. Jelas sekali, dia tidak memiliki senjata kekaisaran. Bahkan jika dia memiliki senjata kekaisaran, dengan caranya melakukan sesuatu, dia tidak dapat membuka segelnya. Dia menarik pandangannya, melihat ke bawah gunung, dan berseru dengan putus asa, "Saudara muda tua, aku tahu kamu masih hidup." Dia berdiri di sana tanpa gema sedikit pun terhalang oleh gunung. Melihat Raja Bangau Abadi di depan gunung, Charlie tidak bisa menahan senyum, dan gelombang kehangatan langsung memenuhi tubuhnya yang gemetar. Dia seharusnya sangat beruntung memiliki saudara laki-laki yang sangat merindukannya. Tunggu, aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Raja Bangau Abadi menyingkirkan pedang pembunuhnya, lalu berbalik dan naik ke langit dalam satu langkah. Namun, begitu dia naik ke langit, dia melihat 7 sinar ilahi datang ke arahnya, dengan kekuatan yang luar biasa, yang semuanya merupakan pukulan fatal. Raja Bangau Abadi mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya, menyekanya dengan telapak tangan, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan menatap dengan dingin ke satu sisi. Tidak hanya dia yang menonton, tetapi Charlie, yang tersegel di dasar gunung, juga memperhatikan. Namun melihat 7 sosok berkumpul di langit yang jauh, mereka semua adalah orang suci dengan garis keturunan yang luar biasa. Ketujuh orang tersebut bukan berasal dari keluarga yang sama, karena mereka memakai jubah yang berbeda, maka mereka seharusnya termasuk dalam ketujuh keluarga tersebut. Charlie menyipitkan matanya sedikit dan tidak mengenali ketujuh orang itu, tetapi dia menyadari bahwa jubah Tao mereka milik 7 kekuatan, dinasti ilahi Yuhua, istana Taiking, sekte ilahi matahari dan bulan, kota tertinggi, istana berkabut, istana Changling, dan tanah suci pemakaman surga tempat. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah putra dewa yang baru dari 7 kekuatan. Di masa lalu, di reruntuhan kuno, putra dewa asli dari 7 faksi semuanya dibunuh oleh Charlie. Sekarang, dan masuk akal jika mereka sudah memilih kembali putra dewa. Terlebih lagi, putra dewa yang baru ini kejam, bahkan lebih buruk dari anak Tuhan sebelumnya. Saat mereka berbicara, ketujuh orang itu telah tiba dan memandang Raja Bangau Abadi dengan penuh minat, siapa yang harus saya salahkan? Ternyata itu Taois Bangau Abadi dari wilayah selatan. Mengapa, kamu datang menemui saudaramu? Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Raja Bangau Abadi dia mengutuk dengan marah, dan sebuah penglihatan muncul di belakangnya. Seseorang berkata bahwa siapapun yang berhubungan dengan Charlie akan dibunuh. Putra Dewa Hukuman tersenyum tipis. Terserah kamu. Raja Bangau Abadi mendengus dingin, melangkah maju ke langit, langsung menuju Putra Dewa Hukuman, dan menebas langit dan bumi dengan satu pedang. Putra Dewa Hukuman sangat terhibur, dan memegang segel besar di tangannya untuk melawan.
Dengan satu gerakan keras, pria itu terpotong dan terhuyung mundur. Apakah kamu memiliki Taoisme? Melihat putra dewa hukuman dikalahkan dalam satu kekalahan, 6 putra dewa lainnya berkerumun dan menyerangnya, menggunakan tinju, bayangan dan cetakan telapak tangan, senjata pengorbanan, atau formasi gemetar, semuanya menggunakan teknik hebat untuk membunuh. Melawan barisan 7 orang, Raja Bangau Abadi langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan tubuhnya ditutupi dengan cungkilan darah satu demi satu, yang sangat menyedihkan. Pergi. Charlie di gunung berteriak dengan seluruh kekuatannya. Jika itu 1 lawan 1, tidak satu pun dari 7 putra dewa yang bisa menandingi Raja Bangau Abadi. Namun, jika ke-7 dari mereka bersatu dan menyerang bersama, mereka tetap tak terkalahkan meskipun Raja Bangau Abadi memiliki kekuatan. Hanya setelah beberapa putaran, Raja Bangau Abadi benar-benar ditekan, dan tubuhnya meledak, dengan daging dan tulang beterbangan kemana-mana. Oke, bagus sekali. Raja Bangau Abadi memancarkan cahaya dingin, dan tersenyum marah. Apakah kamu akan pergi? Tawa lucu datang dari kejauhan, sangat berkabut, dingin dan sunyi. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat cetakan telapak tangan emas melintasi langit. Raja Bangau Abadi terkena serangan di tempat dan terbang kembali. Sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, dia melihat seberkas cahaya hitam datang keesokan harinya. Itu adalah tombak perang, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Darah berceceran, dan Raja Bangau Abadi dipaku langsung ke Gunung Wuzi. Darah yang mengalir mewarnai gunung itu menjadi merah. Saudara keempat, mata Charlie memerah, dia terhuyung dan mencoba keluar, tetapi tersangkut oleh rantai besi. Sungguh memalukan. Raja Bangau Abadi memuntahkan darah dari mulutnya, dan tombak perang itu menyatu dengan metode rahasia penyegelan. Dalam kehampaan, ada orang-orang yang datang dari langit, bukan satu orang, melainkan sekelompok orang. Kerumunan itu seperti lautan, dan kegelapan menyelimuti. Kedua pemimpin itu kuat, tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan, energi dan darah mereka agung, dan mata mereka bersinar. Gagak emas, Kunpeng. Mata Charlie ditutupi dengan mata merah, dan dia mengenali identitas kedua orang itu secara sekilas. Itu memang Gagak Emas dan Kunpeng. Yang satu adalah pangeran kedua Gagak Emas dan yang lainnya adalah pangeran ketiga Kunpeng yang pernah dia lihat keduanya. Di masa lalu, pangeran Gagak Emas dan pangeran Kunpeng sama-sama dipenggal. Kebanyakan dari mereka adalah putra dewa baru yang dipilih oleh klan. Saat ini, lebih tepat menyebut mereka pangeran kedua Gagak Emas dan pangeran ketiga Kunpeng, yang dapat dianggap sebagai peringkat tetap. Melihat ke belakang pangeran kedua Gagak Emas dan pangeran ketiga Kunpeng, Charlie juga melihat banyak orang yang dikenalnya, pangeran ke-6 dari suku Baki, pangeran ke-4 dari suku Fengdiao, pangeran ke-8 dari suku Angsa Darah, pangeran ke-7 dari suku Dapeng, dan pangeran ke-9 dari suku Senpeng. Mereka juga seperti Gagak Emas dan Kunpeng. Para pangeran sebelumnya semuanya dipenggal, tetapi yang mengejutkan mereka semua dipilih sebagai pangeran klan untuk melanjutkan warisan. Dengan cara ini, orang-orang ini harus berterima kasih kepada Charlie. Jika Charlie tidak membunuh pangeran dari keluarga mereka di masa lalu, mereka tidak akan bangkit dari pangeran menjadi pangeran. Mereka tidak kembali ke tanah leluhur bersama keluarga saya. Sama seperti Queen Yu dan Kaisar Kera Kecil, mereka semua melarikan diri untuk mendapatkan pengalaman. Wajah lama Charlie terlihat sangat jelek. Charlie, kamu baik-baik saja. Banyak pangeran yang menenangkan diri, memandang ke arah Raja Bangau Abadi yang dipaku di gunung, dan kemudian memandang ke dasar Gunung Wuzi dengan penuh minat. Charlie terdiam, matanya yang keruh dan berdarah hanya menatapnya. Bahkan jika dia ingin menjawab, dia tidak dapat terdengar dari luar. Omong-omong, kami harus berterima kasih. Jika kamu tidak membunuh pangeran dan saudara lelakiku tercinta, kami tidak akan bisa naik tahta. Kamu benar-benar seorang dermawan. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah saudara. Karena itu adalah hutang darah, maka itu harus dibayar dengan darah. Tidak masalah jika kamu bisa melarikan diri dari buronan semua klan, tapi kamu tidak bisa lepas dari penindasan Buddha, seperti seekor anjing. Banyak pangeran berdiri di sekitar kehampaan, menggeliat dengan puas. Mereka menggosok leher mereka, tersenyum dengan tenang, dengan gigi putih yang menyeramkan, menggoda dan bercanda, menikmati perasaan berada di atas. Charlie membenamkan kepalanya, rantai besi yang berat menguncinya begitu keras sehingga dia tidak bisa bernapas, dan wajah lamanya berdarah. Ribuan tahun telah berlalu, dan itu benar-benar membuat orang merindukannya. Saat Charlie terdiam, suara wanita memenuhi langit. Begitu kata-kata ini keluar,
Charlie tiba-tiba mengangkat matanya, dan matanya yang keruh langsung berubah menjadi merah darah, hampir meledak. Suara wanita itu sangat familiar baginya, dan dia tidak akan pernah melupakannya sampai kematiannya. Di bawah tatapannya, di langit yang jauh, seorang wanita datang dari langit, mengenakan pakaian peri berwarna-warni, dengan penglihatan terjalin di sekujur tubuhnya. Dia sebenarnya adalah Cecilia, putri dari klan Phoenix. Bersambung.